Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hari yang sangat sedih buat saya karena saya selaku individu anak Betawi harus melaporkan orang tua yang dimana beliau saya rasa telah merendahkan Nabi besar kita Rasulullah SAW, yang dimana beliau menyampaikannya dengan narasi yang ya walaupun kita semua tahu beliau minta maaf, tapi saya sebagai anak Betawi, sebagai seorang Muslim, hati saya masih terbakar ya, darah saya mendidih gitu dengan beliau menyamakan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan saya juga nggak ngerti apakah beliau ini levelnya di mana dari segi pendidikan. Tidak boleh merendahkan, atau saya aja kalau ngomong kalimat atau nama yang beliau sebutkan itu saya gemetar gitu. Badan saya, hati saya, kalbu saya itu gemetar. Gimana beliau itu seorang Suswono dengan mudahnya, dengan mikrofonnya ngomong, kenal nggak Hadijah? Hadijah kayak dia kenal Hadijah, tukang jualan apa gitu kan, ya kan, auzubillah min dzalik, iya bener kok, tukang jualan pecel kita hormatin ya kan, kagak sembaring nyebutin nama gitu kan. Nah ini beliau, siapa itu Hadijah? Udah gitu bilang nikahnya sama siapa? Nah saya juga waktu lihat video itu juga nggak gitu paham, tapi kok tiba-tiba beliau mengatakan Hadijah itu kan konglomerat. Udah beliau ngomongin janda, ya kan. Ini saya juga yang sebagai anak Betawi saya juga agak benci juga ya. Ada beberapa Betawi yang kalau sering main-mainin kata-kata janda gitu kan. Nah ini beliau Betawi bukan ngomong ya banyak lah. Intinya lelucon yang tidak lazim. Nah di akhir narasinya beliau bahkan menyampaikan Hadijah kan konglomerat. Nah nikah sama siapa? Udah manggil Hadijah kayak siapa, nanya nikah sama siapa, hadirin yang di situ, yang hadir di situ menjawab nikah dengan Rasulullah. Udah jelas-jelas tuh nama Rasulullah. Oh ya, Nabi kan masih umur 25 tahun, masih muda, belum jadi Rasulullah. Nah itu contohnya. Nah dengan beliau menyatakan contohnya di akhir narasinya, dan sebelumnya beliau itu ibarat menganalogikan bahwa Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW itu kok disamakan seperti pemuda pengangguran kota gitu, auzubillah min dzalik. Nah ini yang saya sangat sedih. Jadi banyak orang tua kita ini yang perlu dilempengin ini otaknya, cara berbicaranya. Saya juga nggak tahu ya, bahkan sampai tetangga saya nih yang warga negara dari Inggris tapi asli dari Iraq, you are coming from Iraq, right? Living in UK. You were surprised, right, about this blasphemy? Ya, beliau sangat terkejut gitu. Waktu beliau lihat di detik.com, lihat di TV, di YouTube, in YouTube also you see it. Is very alarming. Jadi ini kok bisa seperti ini gitu manusia yang namanya Suswono ini. Udah gitu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelaporin orang. Nah kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan Nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries, maybe he get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di make a false claim is a bit dangerous. Ya, jadi sending the wrong messages to sending the wrong message. Ya. Nah, kita money is not everything. Ya, uang juga. Marriage is based on love. Ya. Targetnya Ya. apa, Bang? Nah, Targetnya apa? jadi beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita ini paham betul. Kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita, kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Nah, terkait laporan tadi Pak, hasilnya apa? Kami masih berkonsultasi, ini urusannya karena memang sudah di ranah pilkada dan lain-lain. Saya tetap akan memperjuangkan laporan saya. Sekarang kita akan menuju ke Gakum di Bawaslu. Kita akan laporan itu ke Bawaslu karena beliau juga punya tim juga dari Polda yang khusus untuk hal-hal seperti ini. Nah, jadi saya sebagai
warga biasa, bukan siapa-siapa, hanya anak Betawi yang sangat peduli dengan narasi-narasi yang terjadi saat ini. Dan ini satu pesan saya juga, terima kasih buat teman-teman wartawan dan para praktisi sosmed. Coba dilihat deh, kalau kita bikin searching, ini Allahu alam siapa yang bikin itu video. Jadi gara-gara narasi Suswono ini, jadi melebar kemana-mana. Itu ada akun YouTube ya, yang namanya saya belum verifikasi, tapi akan saya laporkan juga. Ini jadi kemana-mana narasinya. Akhirnya apa di dalam akun YouTube tersebut, di dalam videonya? Itu pakai wajah based on AI, dia bikin narasi yang menyatakan, lihat tuh, Nabi Muhammad itu kan pengangguran, nggak ada uang, nikah sama janda kaya, pas jandanya mati, dia foya-foya, nikah lagi sama banyak cewek, segala macam. Sampai cerita hal-hal yang tidak ada di dalam ilmu akidah, ilmu fikih dan sirah nabawiyah kita. Tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang terjadi kalau seorang public figure asal ngomong seperti itu. Nah, jadi sampai ada akun YouTube yang melanjutkan narasi Suswono ini ke hal-hal yang sangat tidak lazim, yang bisa menimbulkan banyak konflik seperti itu. Jadi sekali lagi saya anak Betawi yang sangat peduli apa yang terjadi di kampung kita. Ini keluar dari hati nurani saya nggak bawa pilkada di sini. Jadi kalau bisa dibilang di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pendukung Betawi Tulen, jangan pada bingung karena perintah kita udah turun dari langit.